Logika marah. Ditulis oleh sang pegawai media Dahlan Iskan, mantan Menteri Negara BUMN. Dibaca dan diunduh dari coasjp.com. Saya tidak mau jadi pembicara di Zoom hari Minggu pagi kemarin 7 Juni 2020. Di samping sudah terlalu sering, justru hari itu saya ingin ikut Zoom sebagai peserta. Apalagi pembicaraan cantik dengan 5I. Acaranya Kesehatan Jiwa dan Raga. Penyelenggaranya Detik.com dengan sponsor Bakti BCA. Pembicara 5I itu Dr. Alberta Claudia. Pembicara satunya seorang psikolog yang cerdas, Tara de Towers, klinikal psikologis. Masih ditambah demonstrasi olah jiwa raga oleh guru yoga Theo Rosalin dari Bless Yoga. Pertanyaan peserta banyak yang menarik yang disampaikan lewat moderator yang saya lupa namanya. Misalnya, apakah ketika kita olahraga tetap harus pakai masker? Tidak perlu, jawab Dr. Claudia, kalau olahraganya di dalam rumah. Kalau di luar rumah, misalnya jogging atau bersepeda, tidak perlu katanya, kalau tidak ada orang lain di sekitar Anda. Tapi kalau joggingnya rame-rame, meski berjarak, baiknya tetap pakai masker. Pertanyaan lain, olahraga itu kan perlu tarik nafas agak banyak. Bagaimana kalau kita punya sakit jantung atau pernafasan? Apakah boleh tidak pakai masker? Dr. Claudia rupanya tidak hanya 5I, tapi juga tidak mudah terpancing. Kalau Anda punya penyakit seperti itu, baiknya jangan olahraga di luar, jawabnya. Di rumah kan tetap bisa olahraga, jangan diam di rumah lalu tidak mau olahraga, tambahnya. Lalu ada pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Bolehkah selama new normal olahraga renang? Kalau renang sih, suara Claudia terganggu link yang kurang sempurna. Banyak lagi tip yang diberikan Dr. Claudia setelah suaranya kembali memerdu. Yang juga menarik adalah paparan psikolog Tara. Tip darinya juga sangat konkret, terutama bagi yang mudah terkena stres gara-gara wabah COVID-19. Penyebab stres itu menangnya emosi atas logika. Emosi dan logika tidak bisa bersatu. Yang emosinya naik pasti logikanya turun. Maka muncullah rasa marah, sedih atau perasaan bersalah. Bagi yang stres, baiknya menenangkan diri dulu untuk memikirkan yang mana penyebab stresnya. Syaratnya harus tenang dulu. Cara menenangkan diri adalah tarik nafas panjang 4 detik beberapa kali. Kami sudah tarik nafas panjang, tetap saja tidak bisa tenang. Hal-hal negatif muncul kembali, tanya peserta lewat moderator. Itu pertanda tarik nafasnya kurang benar. Tarik nafas yang benar adalah semua konsentrasi ditujukan pada tarik nafas itu, ujar Tara. Sudah menjadi sifat manusia punya pikiran negatif. Penyebabnya adalah semua manusia itu tidak ingin terkena masalah. Memang Tara tidak memberi jalan keluar bagaimana kalau marah, sedih, merasa bersalah menyatu ke dalam diri satu orang. Misalnya saya. Ups, ternyata orang seperti saya tidak bisa stres, terutama stres yang disebabkan oleh emosi marah. Simaklah fatwa Tara ini. Kalau Anda lagi mau marah, tumpahkanlah energi marah Anda ke olahraga, teriak-teriak atau menulis. Saya sudah melakukan tiga-tiganya setiap hari. Pagi-pagi saya olahraga sambil teriak-teriak. Sore hari menulis. Amitohu. Inti fatwa Tara adalah di saat stres janganlah memikirkan 3 masa sekaligus. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Fokuslah hanya memikirkan masa sekarang saja. Lupakan dulu masa lalu. Masa depan pikirkan nanti, katanya. Tentu saya menunggu Zoom ini sampai acara demo yoga oleh Theo. Dia guru yoga sangat terkenal. Saya belum pernah melihatnya. Di masa COVID ini Theo lebih terkenal lagi, terutama sejak ia membuka kelas di Zoom. Tiap hari 500 orang rebutan seat yang hanya untuk 12 orang. Tiap hari Theo membuka tender untuk kelas keesokan harinya. Tendernya online, bukan di WA tapi di Line. Dalam 2 menit kuota 12 orang sudah penuh.
Tio tidak memberitahu tender itu diadakan jam berapa. Sepanjang pagi muridnya harus memelototi layar ponsel agar begitu tender dibuka bisa rebutan kuota. Tio tidak mau membuka kelas besar agar bisa mengawasi semua muridnya lewat laptopnya. Belakangan dia buka kelas baru di jam yang berbeda, tetap saja jadi rebutan. Padahal dia sudah membuka kelas Instagram yang gratis. Tapi daya tarik Tio tidak hanya pada gerakannya, melainkan juga caranya memperbaiki gerakan muridnya. Saya tidak hanya mengajar yoga, saya juga mengajar kebaikan, ujarnya. Saya memang mewawancarainya seusai Zoom kemarin. Salah satu yang terus ditekankannya adalah jangan ego, kendalikan ego. Dia sendiri tidak mau bersikap rakus, tarif yang tinggi dan murid yang banyak. Melihat pembawaannya, Tio ini seperti orang Bali, lembut dan halus. Ternyata dia orang Batak, guru yoga dan meditasinya yang orang Bali. Jiwa saya memang lebih ke Bali, tapi keras suara dan fighting spirit saya masih Batak asli, ujarnya. Tio baru tertarik yoga di umur 34 tahun. Ada kejadian khusus yang membuatnya lari ke yoga, yakni setelah bapaknya meninggal. Jiwa saya agak guncang, kerja saya semakin ambisius, ujarnya. Tio sangat anak bapak. Ditinggal bapaknya itu Tio merasa berubah menjadi self-centered, narsisis, dan berujung pada depresi. Saya merasa tidak bahagia dengan kehidupan yang saya jalani, padahal banyak hal berhasil saya capai, katanya. Waktu itu Tio menjadi eksekutif di sebuah perusahaan besar. Karir, pujian, dan popularitas ternyata tidak membuat saya damai, katanya. Saat depresi itu dia memutuskan berhenti berkarir. Dia melanglang negara, dia keliling Asia seorang diri selama 3 bulan. Di Kamboja saya melihat tempat yoga sederhana sekali, tapi energi yang muncul dari tempat itu penuh ketenangan, katanya. Di Kamboja itulah dia mulai tertarik yoga. Dia mulai belajar bahwa bahagia itu berbeda dengan rasa gembira. Tio tidak hanya mengajar yoga, juga meditasi. Guru meditasinya itulah yang dari Bali. Orangnya tinggi. Tio mengabadikannya di profil picture ponselnya. Sosok itu pula yang jadi gurunya Anjasmara dan Ade Rai. Di Bali Usada Hot Meditation itulah Tio mengubah jiwanya. Beliaulah yang mengajarkan saya bahwa yoga bukan sekedar pose, tapi belajar menikmati tubuh dan mencintai tubuh apa adanya, katanya. I am truly blessed to have them as my role model, Pak, tambahnya. Dengan adanya Zoom, Tio bisa mengajar sejak jam 6.30 pagi sampai 19.30 malam untuk 6 kelas bergantian, termasuk kelas privat. Apakah setelah COVID-19 akan menutup kelas Zoom? Zoom akan terus ada, Pak. Ini permintaan mereka, termasuk orang Indonesia yang di luar negeri, katanya. Waktu COVID-19 mulai masuk Indonesia, Tio menutup studio yoganya, Bless Yoga di Jakarta. Tio lantas mengajar lewat Instagram, gratis. Beberapa hari kemudian mulailah datang permintaan kelas Zoom itu. Dengan Zoom ini, guru-guru yoga terbaik bisa diikuti dari pojok manapun. Ini sekaligus tantangan bagi guru yoga di daerah. Jangan sampai semua murid yoga lari hanya ke sejumlah guru yoga terkemuka saja. COVID-19 juga membawa persaingan mutu sampai nun jauh ke yoga. Terima kasih sudah mendengarkan Disway hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe, klik lonceng, komen, like, dan share. Sampai jumpa di Disway berikutnya. Ada pertanyaan kepada Sang Begawan, link ada di deskripsi.